2024 kedua kelas 1 tahun depan dengan prodi akuntansi dari Universitas Tunggal Mandiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi. Let's go. Hai teman-teman, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ERP siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses berurutan yang dilakukan untuk mencatat, mengolah, dan menyusun data keuangan menjadi laporan keuangan yang akurat. Melalui siklus ini, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangannya secara jelas dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar. Apa sih tujuan siklus akuntansi itu? Tujuannya ialah, yaitu yang pertama, menyajikan informasi keuangan secara akurat dan dapat dipercaya. Kedua, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Ketiga, menjamin pencatatan transaksi keuangan yang teratur. Dan yang keempat, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tahapan siklus akuntansi terdiri dari pertama, identifikasi dan analisis transaksi. Kedua, pencatatan dalam jurnal umum. Ketiga, posting ke buku besar. Keempat, penyusunan neraca saldo. Kelima, pembuatan jurnal penyesuaian. Keenam, neraca saldo setelah penyesuaian. Ketujuh, penyusunan laporan keuangan. Delapan, jurnal penutup. Dan yang kesembilan, neraca saldo setelah penutupan. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Setiap transaksi harus disertai bukti yang sah seperti nota, faktur, atau bukti kas. Setelah itu dilakukan analisis untuk menentukan akun apa yang terpengaruh dan bagaimana pengaruhnya terhadap posisi keuangan perusahaan, apakah menambah atau mengurangi harta, kewajiban, atau modal. Setelah transaksi dianalisis, langkah berikutnya adalah mencatatnya ke dalam jurnal umum sesuai dengan tanggal kejadian. Pencatatan dilakukan dengan menuliskan akun yang terlibat beserta jumlahnya pada sisi debit dan kredit. Contohnya seperti pada tanggal 1 Januari 2025, pemilik menyetor uang tunai sebesar 10 juta sebagai modal usaha. Maka dicatat seperti kas debit 10 juta dan modal kredit 10 juta. Pencatatan ini menunjukkan bahwa kas perusahaan bertambah karena menerima uang tunai, sedangkan modal juga bertambah karena adanya investasi dari si pemilik. Tahap selanjutnya adalah memindahkan atau memposting catatan dari jurnal umum ke buku besar. Setiap akun di buku besar akan menunjukkan seluruh transaksi yang berhubungan dengannya selama periode berjalan. Misalnya, akun kas akan menampilkan seluruh penerimaan dan pengeluaran uang tunai. Dari buku besar inilah nantinya diketahui saldo akhir dari setiap akun. Setelah proses posting selesai, dibuat neraca saldo untuk memastikan bahwa total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Neraca saldo berfungsi sebagai alat pemeriksaan awal untuk melihat apakah pencatatan keuangan sudah benar. Jika terdapat selisih antara total debit dan kredit, maka berarti ada kesalahan yang harus diperbaiki sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada akhir periode akuntansi, biasanya terdapat beberapa transaksi yang belum tercatat atau perlu disesuaikan agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Proses inilah yang disebut dengan jurnal penyesuaian. Misalnya, jika kita terdapat perlengkapan yang tersisa atau beban yang belum dibayar, maka dilakukan penyesuaian agar laporan keuangan mencerminkan keadaan sebenarnya pada akhir periode. Setelah seluruh penyesuaian dilakukan, maka dibuat neraca saldo baru yang disebut neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca ini berisi saldo akun yang sudah diperbarui dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Neraca ini menjadi dasar utama dalam menyusun laporan keuangan. Tahap ini merupakan puncak dari proses akuntansi. Data yang sudah disusun dalam neraca saldo setelah penyesuaian digunakan untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca atau laporan posisi keuangan. Melalui laporan ini, pihak manajemen dan pemilik dapat mengetahui kinerja serta posisi keuangan perusahaan selama periode tertentu.
Setelah laporan keuangan selesai, langkah berikutnya adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup akun-akun sementara seperti pendapatan, beban, dan Thrive agar saldo akun tersebut menjadi 0 di awal periode berikutnya. Dengan demikian, perusahaan dapat memulai periode baru dengan akun yang sudah bersih dari transaksi sebelumnya. Langkah terakhir adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca ini hanya berisi akun permanen seperti kas, piutang, utang, dan modal. Tujuannya adalah memastikan bahwa saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya sudah benar dan siap digunakan untuk mencatat transaksi yang baru. Jadi kesimpulannya ialah siklus akuntansi merupakan rangkaian proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Setiap tahap saling berkaitan dan tidak dapat dilewati agar laporan keuangan yang dihasilkan benar dan dapat dipercaya. Dengan menjalankan siklus akuntansi secara baik, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan secara jelas dan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan. Demikianlah penjelasan saya tentang siklus akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.